Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Rismayanti dari kelas 10 BDP 6 SMK Budi Bakti Ciwidey. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang kewarganegaraan digital, mata pelajaran simulasi komunikasi digital kelas 10. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari kewarganegaraan digital. Yang kedua, konsep kewarganegaraan digital. Yang ketiga, komponen kewarganegaraan digital. Yang keempat, konsep dari ting. Yang kelima, etika berinternet yang baik dan aman. Yang pertama, kita mulai dari pengertian kewarganegaraan digital. Pengertian kewarganegaraan digital adalah orang yang sadar betul apa yang baik, apa yang salah, menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi, dan juga membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi. Pentingnya kewarganegaraan digital adalah norma perilaku yang tepat dan juga bertanggung jawab terkait dengan cara menggunakan teknologi. Yang kedua, konsep kewarganegaraan digital. Pencetus konsep kewarganegaraan digital yaitu Mike Raibel, penulis buku Digital Citizenship. Ada 3 konsep dasar yaitu respect, artinya menghargai diri sendiri. Yang kedua, educate, artinya mengedukasi diri sendiri. Yang ketiga, protect, artinya melindungi diri sendiri dan orang lain. Kewarganegaraan digital atau digital citizenship adalah suatu konsep yang menjadikan warga negara mampu membuat pilihan yang benar dalam menggunakan teknologi, serta menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi. Dengan kata lain, konsep kewarganegaraan digital berisi norma-norma bertanggung jawab dan peduli terkait dengan pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi secara bersama. Selain itu, konsep ini juga berupaya memberikan penyadaran penggunaan teknologi informasi di dunia maya secara bertanggung jawab dengan baik dan benar. Yang ketiga, komponen kewarganegaraan digital. Komponen kewarganegaraan digital dibagi menjadi 3 bagian dan dibagi lagi menjadi subbagian. Tiap-tiap bagian dibagi menjadi 3 subbagian. Yang pertama, lingkungan belajar dan akademis. A. Akses digital. Setiap orang punya hak untuk memakai fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, tapi tidak setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan teknologi. B. Komunikasi digital. Setiap warga diharapkan mengetahui jenis-jenis komunikasi dan mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. C. Literasi digital. Proses belajar mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi yang ada. Yang kedua, lingkungan sekolah dan tingkah laku. A. Hak digital. Setiap warga mempunyai hak privasi, kebebasan berbicara dan mengungkapkan pendapat. Juga mempunyai kewajiban untuk pemanfaatan teknologi dan mengikuti aturan yang berlaku. B. Etika digital. Dibuat dengan tujuan untuk menjaga perasaan dan kenyamanan pengguna lain. C. Keamanan digital. Setiap warga supaya dapat menjaga dan hati-hati dalam penyimpanan informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, luar lingkungan sekolah. A. Hukum digital. Mengatur etikat penggunaan teknologi dalam masyarakat. B. Transaksi digital. Setiap penjual dan pembeli secara online
harus mengetahui kelebihan dan resiko transaksi secara online. C. Kesehatan digital. Ada beberapa hal yang bisa mengancam kesehatan setiap warga digital, baik fisik maupun mental, di balik manfaat teknologi. Akun digital diikat oleh Undang-Undang ITE. Pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE yaitu 1. Melanggar kesusilaan. Contohnya, mengunggah foto yang tidak pantas. Hukumannya 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Yang kedua, penjudian online yang ada dalam beberapa game. Hukumannya 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Yang ketiga, penghinaan. Di dalam medsos, banyak orang yang tidak dapat mengontrol emosinya. Hukumannya 4 tahun penjara atau denda 750 juta rupiah. Yang keempat, pengancaman. Dapat mencemarkan nama baik, pemaksaan, ataupun pemerasan kepada seseorang. Hukumannya 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Yang kelima, menyebarkan hoaks. Banyak pengguna teknologi yang tidak teliti memperoleh informasi, sehingga terjebak dalam berita bohong. Hukumannya 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Yang keenam, ujaran kebencian, terutama dalam kehidupan beragama di media sosial. Hukumannya 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Yang keempat, konsep Ting. Ting merupakan tata krama untuk menjadi kewarganegaraan digital yang baik dan benar. Kita telah menyadari pentingnya kewargaan digital. Sebelum kita berkomunikasi di dunia digital, baik itu email, post Facebook, Twitter, blog, ataupun forum, itu harus menggunakan Ting. Ting akronim dari T. Is it true? Benarkah? Tanda tanya. Benarkah postingan Anda atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya? H. Is it harmful? Menyakitkankah? Tanda tanya. Apakah post Anda akan menyakiti perasaan orang lain? I. Is it illegal? Ilegalkah? Ilegalkah post Anda? N. Is it necessary? Pentingkah? Tanda tanya. Pentingkah post Anda? Post yang tidak penting akan mengganggu orang lain. K. Is it kind? Santunkah? Tanda tanya. Santunkah post Anda? Tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung orang lain. Dan yang terakhir, nomor 5, etika berinternet yang baik dan aman. Teknologi dapat menghasilkan dampak positif apabila digunakan dengan berpedoman pada kewarganegaraan digital. Banyak masyarakat yang hanya dapat menggunakan komunikasi secara tidak cerdas, seperti menggunakan banyak waktu untuk hal yang tidak bermanfaat saat menggunakan media komunikasi digital, dan kerugian-kerugian lainnya. Agar berinternet yang baik dan aman, inilah beberapa caranya. Yang ke-1, menggunakan kata-kata yang tepat dan sesuai dengan etika kesopanan dalam berkomunikasi. Yang kedua, tidak menyinggung pihak lain dalam sebuah updatean status yang bertujuan untuk menjatuhkan seseorang. Yang ketiga, tidak membagikan informasi yang bersifat privasi kepada publik. Yang keempat, tidak mengakses website yang tidak pantas atau berisi konten yang negatif. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.